memiliki semua yang ku perlu. Sungguh jiwaku berserah, Ku nyatakan Yesus, aku milikmu.
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Dalam ibadah pada hari ini kita percaya bahwa Tuhan ada tengah-tengah kita. Sebab Dia bersemayam di atas pujian umat-Nya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, supaya kuasa roh dan firman-Nya memenuhi hati kita, sehingga kita pulang dari tempat ini, kita dibangkitkan, dibakar kembali untuk mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih buat hari ini, hari yang Kau jadikan buat kami. Terima kasih buat pujian penyembahan kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada di atas pujian penyembahan kami, sehingga kehadiran Tuhan melepaskan kami, membebaskan kami, memulihkan kami, memberikan semangat kepada kami, memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Kami membuka hati kami sebagai tanah yang subur untuk firman-Mu jatuh dan tumbuh di sana, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dalam ibadah seperti ini karena virus corona, kita percaya bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Dimanapun kau berada, di rumah atau dimanapun, saya percaya bahwa kuasa firman Tuhan dan kuasa roh tidak bisa dibatas oleh tembok gedung. Tapi itu akan mengalir keluar. Dan dimanapun kau berada, kau pasti mengalami kuasa Roh Kudus dan mengalami kuasa firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dalam rangka kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, saya percaya bahwa ini sangat meneguhkan kita, mengingatkan kita kembali tentang kasih dan kuasa kematian Yesus Kristus. Dari Roma pasal yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Dan firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 17 mengatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu Adam, maka maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Alkitab katakan karena dosa Adam, maka orang semuanya menuju maut. Iya, mengerikan sekali. Tetapi berita baiknya adalah engkau dan saya yang menerima kelimpahan kasih karunia anugerah Tuhan karena Kristus Yesus, Alkitab katakan bahwa kita akan hidup. Dan bukan hanya hidup, tapi kita berkuasa. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini saya sampaikan adalah bahwa redeem and set free. Artinya bahwa Dia menebus kita, bukan menebus kita, Dia membebaskan kita. Perbuatan daripada Adam menyebabkan dia kalah terhadap kuasa setan. Dia kalah terhadap kuasa setan dan dia dikuasai setan dan jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa. Tetapi pekerjaan Kristus dengan kematian di kayu salib menyebabkan Yesus menang atas kuasa setan, dan Dia menang atas kuasa setan, Dia menang atas kuasa maut, dan Dia juga menang atas segala kekuatan kuasa dosa. Sangat berbeda apa yang dialami oleh Adam. Oleh karena pekerjaan Yesus, orang-orang mengalami kemerdekaan, orang-orang mengalami kelepasan, orang-orang mengalami lepas daripada maut. Bahkan yang lebih keren dan luar biasa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka Adam dan Hawa keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Tetapi karena Kristus Yesus dan ketaatannya kepada Bapa dan andalannya kepada Bapa, maka dia memiliki persekutuan dengan Bapa, dan orang-orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus kembali beroleh persekutuan yang intim dengan Yesus. Ini hal yang luar biasa sekali. Oleh karena itu, saya ingin sekali seluruh jemaat Tuhan yang ada mengerti, memahami apa yang Yesus tebus dan apa yang Dia merdekakan dari hidup kita, saudara sekalian. Saya ingin membahas itu. Apa yang Yesus lakukan buat kita? Roma pasal ketiga, ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat 23, firman Tuhan mengatakan demikian. Roma 6 ayat 23.
Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Alkitab katakan dengan tegas, Paulus berkata demikian. Dia katakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Bukan hanya berbuat dosa, punya yang namanya sifat dosa. Jadi untuk berbuat baik itu nggak bisa. Sulit sekali, saudara sekalian. Sehingga Paulus pernah bilang begini, dikatakan, aku ingin berbuat baik, justru yang keluar bukan perbuatan baik, perbuatan jahat. Jadi dia bingung sebenarnya apa yang bekerja dalam diriku. Tapi Paulus katakan, syukur kepada Allah dalam Kristus Yesus memberikan kemenangan kepada dia. Sehingga Roma pasal yang ke-6, Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma 6 ayat 23, dia katakan bahwa semua orang sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan gara-gara orang berbuat dosa, ya kamu nikmati upahnya dong. Apa upahnya? Upahnya adalah maut, menuju maut semuanya. Sehingga memang karena dosa Adam dan Hawa, orang menuju maut semuanya. Tetapi kasih karunia di dalam Kristus Yesus, kita ditebus dari kuasa dosa. Paulus merasa dosa bekerja atas dirinya, sehingga dia terus berbuat dosa. Tetapi yang luar biasa, oleh karena kuasa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, dia mengalami penebusan, sehingga dia tidak dikuasai oleh dosa. Dia ditebus dari dosa-dosanya. Itu sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Kuasa dosa sudah selesai, maut sudah selesai, setan menguasai manusia sudah selesai, semua sudah selesai. Dan harusnya kita semuanya menuju neraka karena perbuatan dosa kita. Tetapi karena Kristus Yesus, kita tidak perlu menuju neraka. Kita tidak perlu mati sia-sia. Kita tidak perlu menuju neraka. Kita direbut oleh Kristus. Kita dikeluarkan dari dosa. Kita ditebus oleh Dia. Di mana yang harusnya kita menanggung dosa. Kita menanggung segala perbuatan jahat kita yang menuju neraka. Kita tidak perlu menanggung semuanya. Karena Kristus Yesus. Jadi kalau gitu apa yang Yesus kerjakan buat kita? Yang Dia kerjakan adalah bahwa Dia menebus kita dari dosa. Bukannya menebus terus sekalian, Dia mengangkat kita dari yang namanya kuasa dosa. Sin, kuasa dosa. Sehingga mari kita lihat dari Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Luar biasa firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa darah lembu, darah domba itu menyucikan jemaat Tuhan mula-mula di sana, di bangsa Israel, menyucikan mereka secara lahiriah, luarnya saja. Tapi sifat dosa tidak bisa dibersihkan. Tapi Alkitab mengatakan betapa dahsyatnya, betapa lebihnya, betapa luar biasanya kuasa darah Yesus menyucikan kita bukan secara lahiriah, membersihkan dosa kita. Maka dia katakan, aku nggak ingat-ingat lagi dosamu, aku tidak ingat-ingat lagi kelemahanmu. Tuhan nggak ingat lagi, sehingga seluruh dosa-dosa kita ditanggung oleh Dia. Dia tidak ingat, dan akibatnya Alkitab katakan kita ditebus oleh Yesus Kristus. Sehingga kita bukan orang berdosa, tapi orang yang dibenarkan, orang yang Dia angkat menjadi anaknya sendiri. Dan kita bukan orang-orang yang lemah. Itulah pekerjaan Yesus, bahwa engkau dan saya, seluruh jemaat Tuhan, engkau harus ingat, dosa-dosamu ditebus oleh Tuhan. Dan engkau tidak lagi memiliki sifat dosa, tetapi engkau memiliki Roh yang berkemenangan dalam segala hal. Nah, apa tujuannya? Apa tujuan Dia menebus kita? Tujuannya adalah supaya engkau dan saya dimerdekakan. Katakan bersama-sama dengan saya. Dimerdekakan. Sekali lagi katakan bersama dengan saya. Dimerdekakan. Supaya engkau bukannya ditebus, tetapi dimerdekakan dari kuasa dosa, bahkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan-kelemahan tubuh. Mari kita lihat firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal 53. Yesaya 53
Demikian firman Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarnya pun tidak ada, semarnya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun ia tidak termasuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa dia harus mati dan dibangkitkan? Poin kedua, bukan hanya untuk menebus dosa kita, tapi supaya engkau dan saya, anak-anak muda, engkau dimerdekakan, engkau dibebaskan dari kuasa dosa. Itu sebabnya saudaraku sekalian, kenapa Yesus disalib? Kenapa tidak dengan cara yang lain? Karena dengan demikian, ketika dia disalibkan, tangannya, kedua belah tangannya dipaku, kakinya dipaku. Tujuannya supaya kita mengerti dosa dan kelemahan tangan kita dan kaki kita sudah diselesaikan oleh dia. Kita bukan menjadi orang punya dosa, tapi dibenarkan oleh dia. Kenapa ada mahkota di kepalanya? Sehingga dengan mahkota yang berat di kepalanya, kepalanya menanggung luka-luka sekali. Supaya dosa pikiran kita diselesaikan oleh dia. Bukan hanya kepalanya, tetapi lambungnya ditombak, mengeluarkan cairan dan darah. Tujuannya apa? Dosa-dosa hati kita, kelemahan hati kita, dosa di hati kita, dihancurkan semua di kayu salib. Bahkan punggung Yesus, seluruh tubuhnya dicambuk, didera, mengeluarkan darah sedemikian rupa. Tujuannya apa? Supaya kelemahan tubuh kita, kuasa dosa atas tubuh kita, tidak berkuasa lagi. Dan kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Itulah kerinduan Tuhan dengan kematian dan kebangkitannya. Supaya engkau dan saya, yang pertama, engkau betul-betul ditebus oleh Kristus. Yang kedua, bukan ditebus, tapi engkau juga mengalami yang namanya dimerdekakan dari kuasa dosa. Kalau begitu, apa yang Tuhan maksudkan buat kita itu terjadi? Apa kita hanya tahu bahwa kita ditebus oleh darah Yesus? Apa kita hanya tahu bahwa kita bukan ditebus, kita dimerdekakan oleh Dia? Tapi kerinduan yang Tuhan paling terakhir, Tuhan ingin membangkitkan gereja akhir zaman, engkau dan saya, yang cemerlang, yang luar biasa, yang mengalami kepenuhan Dia. Oleh karena itu, apa yang harus menjadi respon kita? Beberapa hal saya akan bahas. Kita lihat dari apa yang harus kita lakukan setelah kita memahami ini semuanya. Mari kita lihat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-22 dan 23. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ayat 21-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang aku harus pilih, aku tidak tahu. Paulus katakan setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami karya kematian kebangkitan Yesus. Dia katakan dengan tegas, dia bilang begini, dia katakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi bagi Paulus adalah, kalau dia hidup berarti keuntungan buat dia. Dan itu artinya ketika dia hidup, dia katakan bahwa hidupnya untuk Kristus, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, Tuhan ingin sekali anak-anak muda tempatnya dibangkitkan sama Tuhan dan mengatakan, Tuhan hidupku adalah bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalaupun kita diizinkan hidup, tapi bukan untuk memuaskan dosa, bukan hidup dalam dosa, bukan hidup untuk mengerjakan rencana kita, tetapi kita harus berbuah.
berbuah bagi Kristus. Itu sebabnya Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut akan Tuhan. Maksudnya adalah supaya hidup kita terus, bukan hanya ketika kita ditebus oleh darah Kristus, supaya kita berkenan, tidak. Terus menerus dipersembahkan kepada Dia, terus menerus mengasihi Dia, terus menerus mengikuti Dia. Dan pada akhirnya hidup kita boleh menjadi sama seperti Kristus Yesus. Jadi saudaraku sekalian, akhirnya bukan menjadi sama seperti Kristus, hidup kita berbuah-buah, memiliki karakter Kristus, memiliki pola pikir Kristus, memiliki gaya hidup Kristus. Sebagai anak muda, generasi milenial, engkau memiliki pikiran perasaan Kristus, engkau memiliki karakter Kristus, engkau tampil beda sehingga orang-orang melihat kemuliaan Kristus dalam hidupmu. Luar biasa. Oleh karena itu, katakan bersama-sama, bagiku mati adalah keuntungan, tapi hidup, kalau aku hidup berarti hidupku untuk Kristus. Nah, poin kedua, selain kita harus berbuah bagi Kristus dan mengatakan bahwa bagiku mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus mati adalah keuntungan. Tapi poin yang kedua, mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 dan 19. Ya, poin pertama tadi bahwa apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup hanya bagi Yesus Kristus. Hidup hanya untuk Yesus Kristus. Nah, poin kedua adalah kita memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan dan mengalami kepenuhan Kristus Yesus. Ayat 18 dari Efesus pasal ketiga. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Nah, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam kepenuhan dan seluruh kepenuhan Kristus, dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus katakan kepada jemaat Korintus, dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami. Anak-anak muda, katakan memahami. Gak cukup memahami, tapi Tuhan juga ingin supaya kita mengenal kasih itu. Jadi bukan hanya memahami, tapi mengenal kasih itu. Betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya. Sekalipun itu melampaui akal pikiran kita. Jadi setelah kita mengalami yang namanya ditebus oleh Kristus, setelah kita mengalami dimerdekakan oleh Kristus, poin kedua, milikilah hati yang ingin memahami, ingin mengenal Tuhan, sehingga sampai pada akhirnya engkau dan saya mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Ini keren luar biasa, anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, di kampus dimanapun kau berada, engkau mulai menampilkan Kristus, gaya hidup Kristus, kehidupan Kristus, perkataan Kristus, kesabaran Kristus, kasih Kristus. Itu keren luar biasa, engkau tampil beda. Dan saya percaya Allah akan memberkati kita anak-anak muda di tempat ini. Amin, saudara sekalian. Yang terakhir sekali lagi, tadi saya katakan hidup hanya untuk Kristus. Kita memiliki kerinduan untuk mengenal dan memahami Dia. Dan yang terakhir bahwa poin ketiga, tidak ada tujuan yang lain. Engkau dan saya, hai anak-anak muda, saya mau katakan, engkau harus mengikuti Yesus. Gak cukup mengikut Dia, tetapi engkau harus menyangkal diri. Dan engkau juga harus pikul salib, saudara sekalian. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang Matius 16 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikut aku. Ingat saudara-saudaraku sekalian, anak-anak muda, dimanapun kau berada, ketika kita mengalami yang namanya kelimpahan kasih karunia, sehingga kita ditebus dan kemudian kita dimerdekakan. Kerinduan Tuhan adalah supaya engkau dan saya mengikut Dia. Tapi kita sadar mengikuti Dia dengan benar. Maksudnya begini bahwa bukan kita I want to follow Jesus. Saya mengikut Yesus. Enggak cukup dengan perkataan kita. Tapi dikatakan ketika engkau ingin mengikut Yesus, yang pertama bukan ikut Yesusnya. Yang pertama engkau harus sangkal diri. Enggak cukup sangkal diri, engkau harus pikul salib. Gak cukup pikul salib. Tapi yang tadi dikatakan, barulah kau follow Jesus. Jangan begini, mau follow Jesus, tetapi dalam perjalanannya, ketika ada persoalan, ada masalah, engkau mundur. Sudah. Banyak anak muda yang mundur. Kenapa? Karena kamu ikut Yesus, tapi kau gak berani sangkal diri pikul salib. Oleh karena itu Tuhan inginkan buat kita anak muda tempat ini, not only to follow Jesus, gak cukup follow Jesus,
Tetapi saudaraku sekalian, engkau harus pikul salib dan sangkal diri. Dengan demikian, engkau menjadi orang-orang yang memahami, Tuhan terima kasih, engkau sudah menebus dosaku. Aku sudah dimerdekakan. Sekarang bagianku adalah to follow Jesus. Dan apapun yang aku derita, aku akan ikut Yesus. Aku sangkal diri dan pikul salib. Sehingga anak muda yang di tempat saya kata, I am nothing, we are nothing, but Jesus Christ everything. I am nothing, you are nothing, but Jesus Christ everything. Sehingga orang lain tidak lagi melihat masa lalu kita, tidak lagi melihat kelemahan kita, tetapi kita berjalan dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan. Dan percayalah, kita akan melihat bahwa gereja akhir zaman yang akan dibangkitkan sama Tuhan yang dahsyat luar biasa. Mungkin hari ini engkau menyaksikan keadaan, kenapa gereja begini, kenapa saudara Siman begini, kenapa mereka mengalami demikian. Jangan hakimi mereka, tapi percayalah pada masanya Alkitab katakan gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi, kesanalah bangsa-bangsa akan berlindung datang ke rumah Tuhan, karena di luar Kristus semuanya kegelapan, di luar rumah Tuhan semuanya kegelapan. Ini saatnya anak-anak berteman, bangkitlah, tampillah beda, nikmatilah kepenuhan Kristus Yesus, alamilah perasaan dan pikiran Kristus. Sekali lagi saya ulangi bahwa bagi kita, karena dia sudah menebus kita dan dia sudah membebaskan kita. Bagi kita, poin pertama, saya ingatkan kembali, kita hidup hanya untuk Yesus. Yang kedua, tidak ada kerinduan yang lain kecuali mengenal dia lebih dalam lagi. Karena umat yang mengenal dia akan kuat dan bertindak. Dan terakhir, kita mengikut dia, sangkal diri dan pikul salib. Dan saya percaya bahwa sama seperti Yesus diurapi oleh Roh Kudus, dia berjalan kian kemari, menyampaikan kabar baik dan berbuat baik. Engkau juga menjadi orang-orang yang telah mengalami kasih karunia berlimpah-limpah daripada Kristus Yesus. Maka engkau akan keluar dari tempat ini, berbuat baik dan menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kekudusan Tuhan. Saya percaya bahwa kemenangan demi kemenangan pasti terjadi. Sebagai seorang mahasiswa kau berhasil, sebagai seorang pelajar akan berhasil, yang cari perguruan tinggi, cari sekolah, dan cari pekerjaan, yang mencari jodoh. Saya percaya bahwa Tuhan akan berkati engkau dan kau pasti berhasil. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur kuasa firman Tuhan itu tidak terbatas, akan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih kami memahami bahwa kami sudah ditebus oleh kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Kami juga sudah dimerdekakan oleh kematian kebangkitan Kristus. Sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan, kami rindu sekali, kami hidup hanya untuk Kristus Yesus. Kami hidup hanya untuk punya kerinduan mengenal Dia lebih dalam lagi. Kami hidup hanya punya kerinduan untuk mengikut Dia dan terus menceritakan nama Dia, sehingga banyak orang-orang boleh mengalami penebusan. Bukannya mengalami penebusan, kemerdekaan oleh karena kuasa dari Yesus. Terima kasih Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan, Kau pelihara mereka, apapun mereka buat berhasil. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu. Mari kita bersama-sama berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang sangat intim dan mesra sekali, dan kau mendengarkan suaranya. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selamanya, sampai selama-lamanya, dan itulah membuat kau berhasil apapun yang kau kerjakan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati.